Sebelum kita mulai videonya, disclaimer dulu, saya bukan lagi pegawai Alfamart atau Indomaret karena sekarang saya adalah pegawai Amanda. Jadi sekarang saya bekerja di Amanda Brownies. Seperti yang kita ketahui, kasir Alfamart sering menawarkan donasi jika kita mempunyai kembalian kurang dari Rp500. Dan total keseluruhan donasi ini sangat gede. Data di website Alfamart dari bulan Januari hingga Mei 2023 mencapai 5,7 miliar loh. 5 miliar itu 5.000 juta. Video ini saya buat karena banyak sekali opini atau komentar yang simpang siur soal donasi ini. Karena itu saya merasa perlu meluruskan dan menjelaskan bagaimana alur donasi ini sebagaimana yang saya ketahui. Ya, dari sudut pandang mantan pegawai Alfamart. Hitung-hitung rasa terima kasih gue kepada Alfamart telah mempekerjakan saya kurang lebih 5 tahun dan memilih resign. Alfamart cukup transparan soal donasi ini. Kamu bisa buka website Alfamart atau bisa klik link di deskripsi untuk melihat berapa donasi yang sudah terkumpul dan sudah dibagikan setiap bulannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana alurnya? Anggap saja saya mendonasikan Rp200. Rp200 ini kemana? Ada dua. Yang pertama yang benar dan yang kedua yang salah. Bagaimana versi benarnya? Rp200 yang kamu donasikan ini masuk ke kantong Alfamart yang bekerja sama dengan Basnas. Basnas ini adalah lembaga amil zakat, jadi dia yang mendistribusikan uang donasi kita untuk didonasikan ke berbagai tempat. Dalam hal ini, hitanan massal, paket logistik keluarga, ini bantu uang untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan, layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan kurban Basnas sendiri. Jadi, alurnya jelas. Uang yang kamu donasikan diberikan kepada lembaga yang Alfamart temani bekerja sama. Lalu lembaga ini yang membagikannya secara transparan dan ada datanya ke orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya yang kedua, yang salah. Bagaimana alur yang salah? Ini yang menarik. Uang yang ingin kamu donasikan masuk ke kasir Alfamart. Kenapa? Dan apa penyebabnya? Timbul sebuah pertanyaan. Penyebabnya, uang yang seharusnya didonasikan ini pakai untuk menutupi kekurangan transaksi sebelumnya atau transaksi yang akan datang. Jadi saya misalnya mempunyai kembalian Rp200 tadi. Tapi saya tidak ingin mendonasikannya. Banyak kan kasir Alfamart hanya memiliki uang pecahan Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Nah, tidak ada uang Rp200 pasnya. Jarang ada uang Rp200 dan susah carinya. Jadi jika seperti itu, saya tidak mau mendonasikan, otomatis kasir Alfamartnya kasih uang terendah yang dia miliki, yaitu uang Rp500 tadi. Dia kasih saya uang Rp500, otomatis kasirnya minus Rp300. Nah, Rp300 ini harus dia ganti. Bagaimana caranya? Dengan donasi itu tadi. Tapi salahnya jika kasir ini mengatakan donasi tapi tidak didonasikan. Jika seperti itu, bagaimana cara kita mengetahui Rp200 kita ini didonasikan atau tidak? Jawabannya satu kata saja, stroke. Ya, sesekali kamu harus teliti mengenai stroke ini. Jika benar-benar Rp200mu ini didonasikan, maka akan muncul stroke nominal donasi dan didonasikan kemana. Jika tidak muncul, berarti oknum kasir telah bermain. Berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Yang pertama, dari Sutarto 903. Sebenarnya kalau di Alfa di Indo donasinya buat pegawai itu sendiri. Aku ikhlas karena kadang buat nombokin barang yang hilang. Jawabannya tentu saja salah. Uang donasi Rp200 ini dalam satu shift 8 jam tidak akan berarti apa-apa jika ini gunanya untuk menombok barang hilang. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang mengambil kembaliannya dan uang kecilnya tidak ada, jadi dia diberikan 500. Jadi itu saling menutupi saja. Jika untuk menutupi barang hilang, ini tidak valid. Lagi pula di Alfamart ada yang namanya toleransi kehilangan. Jadi ini adalah toleransi barang hilang di setiap toko per bulannya. Jika semua prosedur di toko sudah berjalan dengan baik, kurang lebih toleransi kehilangan ini cukuplah untuk tidak nombok barang yang hilang tadi. Next, user WN4KU6EF77O. Ironi yang bagus, banyak orang bikin kebijakan sepihak. No. Ini bukan kebijakan sepihak. Kamu diberi pilihan Rp200 ini mau didonasikan atau tidak. Dan kamu berhak tidak mau. Dan kasir pun tidak punya pilihan lain selain memberikan hak kamu. Jadi tidak ada sepihakan di sini. Pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir dari Abdul Hakim. Betul, didonasikan saja mas biar Indomaret, Alfamart tambah kaya. Ya, benar. Kita tidak bisa percaya begitu saja. Apalagi kepada anggota Dewan Perwakilan. Salah, beda topik. Tapi setidaknya Alfamart dan Basnas sudah melakukan sebuah ketransparanan dengan membuat website. Situ ada jumlah donasi dan semua uang yang didonasikan.
dan kita berhak untuk tidak percaya pada gambar dan data yang sudah dimunculkan oleh Alfamart ini. Lalu jika seperti ini, apakah akan terus berjalan Rp200 untuk menutupi kasir ini? Tentu saja Alfamart tidak tutup mata soal ini. Solusi dari Alfamart hingga saya keluar kemarin, Alfamart bekerja sama dengan Virgo. Virgo ini adalah dompet digital yang bisa kamu gunakan untuk kamu bisa memasukkan kembalianmu Rp200 ini, 300, 400, bahkan Rp500 bisa kamu masukkan ke Virgomu ini. Dan bisa kamu gunakan untuk membeli pulsa atau jika sudah banyak bisa kamu transfer ke rekening kamu sendiri. Nah, ini adalah salah satu solusi yang diberikan Alfamart jika customer tidak ingin atau tidak percaya dengan donasi Alfamart ini. Untuk tutorialnya bisa saya bantu nanti jika teman-teman ingin tahu bagaimana caranya. Kumpulan dari saya, jika teman-teman punya kembalian 200 dan tidak butuh-butuh amat dan ingin membantu kasir Alfamart, ya boleh dibantu, karena sebagai mantan kasir saya seperti itu. Sekarang ada kembalian di bawah Rp500, ya udah, itu membantu dia, karena tidak tahu berapa orang yang ingin mengambil kembalian 200-nya dan tidak ada uang 200-nya. Kamu tidak mau download Virgo tadi supaya kembalian kamu bisa masuk ke sana. Jadi dengan ini kamu dapat hakmu Rp200 ini, kasir juga tidak minus. Suatu gebrakan yang sangat bagus dari Alfamart. Saya tidak tahu di Indomaret ada yang seperti ini juga atau tidak, tapi semoga ada sih, karena dua ini, Alfamart dan Indomaret, adalah kompetitor yang sangat bersaing. Jadi semoga sama bisa maju lah. Dan saya kepada Alfamart agar kasir tidak mendapat bulian, meskipun sudah ada Virgo, tapi beberapa orang tidak ingin mendownload Virgo ini, tambah-tambah aplikasi lah, apalah. Jadi mungkin bisa membantu setiap toko untuk menyiapkan uang Rp200, seperti misalnya di Holland Bakery. Sepertinya menurut saya ya, di Holland Bakery itu 200-100 rupiahnya difasilitasi oleh kantornya, karena setiap saya belanja 200-100 rupiahnya selalu ada dan selalu terbungkus rapi dari bank. Entah ini dia yang kerjasama dengan bank atau difasilitasi dari kantornya. Jika difasilitasi, sebaiknya Alfamart harus mencontoh Holland Bakery ini. Teman-teman yang tidak tahu, gak Alfamart cari sendiri uang kecilnya, mulai dari uang puluhan sampai uang receh. Nah, uang receh Rp200 dan Rp100 ini susah dapatkan, yang ada uang 500 atau 1000 untuk recehannya. Kalaupun ada yang 200-annya, susah lagi untuk dihitung. Ya mungkin sebegitu saja videonya, semoga sedikit menjawab. Jika ada pertanyaan lain atau ingin berdiskusi, mari kita berdiskusi di komentar. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa follow saya di Instagram di @abdulramang. Sekian dulu videonya, jangan lupa makan. Rp200 mau didonasikan. Itu dia. Berkeringat kecok. Bismillah, billah, ya Allah.